Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Permisi Bu, mau tanya Bu. Ya. Untuk yang himpunan yang A4 itu Bu ya, yang dalam tabel, itu yang bagian generalnya apakah tidak ditambahkan yang himpunan don't care, terus don't care lagi, terus di bagian keempat itu ditambahi false Bu? Bagian keempat ditambahin false. Tapi kan artinya, kalau yang bagian keempat ditambahin false, dia akan seperti ini kan jadinya. Ya nggak? Artinya kalau memenuhi berarti kan padahal dia negatif gitu. Jadi nggak bisa ya. Paham nggak maksud saya? Masih belum paham. Oke, jadi misalnya tadi datanya kan ini satu, atribut kedua, ini atribut ketiga, ini atribut keempat. Nah, kalau misalnya saya tambahkan nilai lain yang false, yang ini ya, misalnya saya tambahkan di sini. Nah, kalau saya tambahkan seperti ini, berarti harusnya konsep-konsep instance yang memenuhi ini harusnya bernilai true, gitu ya. Maka Anda lihat yang A3. Ketika A3 ini kemudian dicek ke sini, maka dia memenuhi nggak sih? Ini kan don't care, yang kedua juga don't care, yang ketiga juga don't care, yang keempatnya false, memenuhi ya, yang kelima don't care. Tapi dia hasilnya negatif. Paham ya? Ya, paham Bu. Oke, oleh karena itu kita tidak bisa menambahkan yang false ini. Karena berdasarkan A3 dia harusnya negatif nih. Sehingga nanti jadi tidak konsisten gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Jadi hanya ini ya, yang generalnya yang bisa kita tambahkan hipotesisnya di bagian general. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu sebentar. Pembelajaran, algoritma pembelajaran supervised learning. Ya, saya harap ini relatif, saya harap mudah dipahami. Oke, pertama adalah KNN, K-nearest neighbor. Jadi dia ini supervised learning, artinya kita untuk melakukan atau menerapkan K-nearest neighbor menghasilkan suatu fungsi aproksimasi, itu kita harus punya kumpulan data yang isinya adalah atribut, kumpulan atribut atau fitur, dan labelnya atau kelasnya apa. Ya. Nah, dia termasuk sebagai instance-based classifier. Kenapa? Karena dia classifier yang berbasiskan instance, artinya menyimpan semua training data. Nah, dalam literatur lain, kalau dalam Mitchell, ini sumbernya masih sama ya, jadi sumber utamanya masih Tom Mitchell, ada tentang KNN, Instance Based Learning, kalau tidak salah chapter yang ke-8, dia sebetulnya bisa dikatakan lazy learner karena apa? Dia itu tidak menghasilkan fungsi, tidak menghasilkan hipotesis hampiran atau fungsi hampiran. Oke? Karena apa? Kerjaannya hanyalah menyimpan data. Oke. Ada timernya di sini ya.
harusnya saya hapus dulu. Sebentar ya, sebentar. Saya hilangkan dulu timernya. Jadi sebetulnya dalam literatur yang lain dinyatakan bahwa dia ini tidak termasuk pembelajaran induksi. Bukan pembelajaran induksi, tapi dia instance based. Oke? Oke, saya hapus timingnya. Dia bukan pembelajaran induksi, karena kalau induksi kita tahu berdasarkan data yang khusus, kita berusaha menarik pola yang umum kan, karena dia tidak menghasilkan pola, tidak menghasilkan fungsi target, tidak menghasilkan hipotesis hampiran. Dia hanya menyimpan semua data saja. Oleh karena itu sering disebut sebagai lazy learner juga. Jadi tidak ada hipotesis yang dihasilkan. Nah, terus apa gunanya menyimpan datanya? Gunanya adalah nanti, begitu ada data baru masuk, baru saya ngecek data yang baru masuk ini sebetulnya paling mirip kelasnya itu dengan data yang mana yang sudah disimpan sebelumnya. Oke, jadi kita akan mencari kelas dari data yang punya kemiripan dengan data baru. Jadi caranya adalah dengan melakukan pengukuran untuk semua instance dalam training data. Nah, coba Anda bayangkan. Misalnya Anda punya 1.000.000 data, gitu ya, 1.000 saja. Kalau Anda punya 1.000 data, kemudian ada satu data baru masuk, maka yang harus dilakukan itu adalah memeriksa jarak data baru ini dengan semua 1.000 data yang ada pada data latih. Kita harus dicek semua jaraknya. Nah, setelah dia dihitung jaraknya, maka dicari K yang paling kecil. K terkecil, jarak terkecil. Artinya apa? Ini yang paling mirip nih. Karena jaraknya dekat, berarti dia paling mirip. Kita pilih K dulu, sebanyak K. Makanya disebut K nearest neighbor, K nearest neighbor. Kita cari K yang paling dekat, untuk kemudian dari sejumlah K tetangga terdekat ini, apa sih kelas mayoritasnya? Oke, oleh karena itu biasanya K-nya ini kita ambil yang ganjil saja gitu. Kalau kelas prediksinya cuma 2 gitu ya. Kalau ganjil kan pasti ada satu yang lebih banyak kan ya. Tapi kalau misalnya kelas prediksinya itu ada 3 gitu ya, misalnya low, medium, high gitu. Mau dipakai ganjil juga mungkin saja kan. Saya ambil K-nya 9 gitu. Ya bisa saja 3 pada akhirnya ya. 3 yang kelas medium, 3 yang kelas low, 3 yang kelas high. Biasanya nanti kalau ternyata sama seperti sebelumnya, yang concept learning kita buat default. Kalau ternyata tidak bisa kita tentukan karena jumlah instance-nya sama, untuk K tetangga ini ternyata ada sekian yang berkelas X, ada sekian yang berkelas Y, dan sekiannya itu sama, maka by default dia akan dimasukkan ke kelas apa. Itu bisa kita tambahkan seperti itu. Oke. Tapi kalau ternyata banyaknya itu tidak sama, jadi misalnya saya mau memilih 3 tetangga terdekat nih. Ternyata dari 3 ini ada 2 yang kelas X dan 1 yang kelas Y, berarti data baru tersebut akan kita masukkan sebagai kelas X. Karena dia yang paling mayoritas. Di antara K tetangga terdekat, kelasnya paling banyak adalah kelas X. Itu kira-kira ya. Jadi ya, begitu kita punya data latih, simpen.
Nanti kalau ada data baru masuk kita hitung jaraknya dengan semua data yang kita punya, lalu kita pilih K tetangga terdekat. Jadi nggak boleh nih saya menghitung K saja, kan kita nggak tahu tetangga terdekatnya yang mana kalau kita tidak menghitung dengan semua data. Hitung dulu jaraknya dengan semua data, pilih K tetangga terdekat. Kalau sudah milih K tetangga terdekat, lihat kelasnya. K tetangga terdekat saya itu mayoritasnya kelas apa. Oke, jadi label atau prediksi hasilnya itu adalah kelas mayoritas dari K tetangga terdekat. Begitu saja, KNN ceritanya begitu saja. Ini adalah contoh data prettiness ya. Dengan kondisi suhu kondisi cuaca seperti ini, sudah diberikan labelnya atau kelasnya, dia akan bermaintenance atau tidak. Terdapat 14 hari ya. Ini adalah 1 sampai 7, 8 sampai 14. Jadi ada 14 data atau instance. Nah, dari 14 instance ini, ya sudah, untuk KNN kita store saja, kita simpan saja data ini, untuk kemudian kita akan menghitung jaraknya dengan data baru. Nah, sekarang data barunya ini yang mau, kalau ternyata datanya sunny, cool, high, true, windy true-nya gitu ya, maka apa kira-kira labelnya? Playteness atau tidak playteness? Oke, maka kita hitung jaraknya. Nah, cara yang termudah ketika datanya simbolik seperti ini adalah dengan melihat perbedaan. Sunny dengan sunny sama, hot dengan cool beda, berjarak 1. High dengan high sama, false dengan true beda, berarti jaraknya 2. Berarti untuk data baru ini dengan instance pertama jaraknya 2. Nanti kemudian dengan yang data kedua juga begitu. Sunny masih sama, ini hot, ini cool 1. High dengan high sama, true dengan true sama. Berarti dengan data kedua jaraknya 1. Dengan data ketiga, kita hitung lagi mana yang bedanya, gitu ya. Sunny sudah beda, yang atribut kedua beda, 2, ini sama, ini beda. Berarti jaraknya 3. Dengan data yang ketiga, jaraknya dia 3. Begitu seterusnya sampai dengan data yang ke-14. Data yang ke-14 jaraknya berarti ini udah beda, 1, ini beda, 2, ini sama, true, sama. Berarti jaraknya 2 ya, dengan data yang terakhir. Nah, ini semua kita hitung dulu jaraknya. Sudah dapat, maka kita tentukan, K-nya tentunya sudah ditentukan dari awal ya. K-nya sudah ditentukan dari awal. Nah, ini jaraknya. Kita sudah tahu jaraknya, maka kita misalnya nih, K-nya ditentukan 1. Nah, kalau 1 tetangga terdekat, maka kita lihat dari hasil penghitungan jarak, mana yang paling dekat? Data kedua. Oke, data kedua, maka kita simpulkan, ya memang hanya 1 tetangga terdekat, maka kelasnya apa nih tetangga kedua? Kelasnya dia no. Berarti untuk data yang baru masuk, dia akan diberikan kelas no. Oke, itu kalau misalnya K-nya 1. Sekarang kalau misalnya K-nya 2. Kalau K-nya 2 berarti yang terdekat pertama itu adalah 1. Ini ya, data yang kedua. Terdekat berikutnya, nah terdekat berikutnya bagaimana nih? Di sini 2 juga, ini juga 2. Banyak nih yang jaraknya 2. Nah, Anda bisa menambahkan spesifikasi khusus. Biasanya sih nanti dalam ujian pun itu juga akan ditambahkan. Maka asumsinya pilih data yang lebih awal. Kalaupun dalam ujian nanti tidak diberikan, Anda boleh tambahkan asumsi sendiri. Yang dipilih di sini adalah data yang lebih akhir masuk, misalnya begitu ya. Yang diutamakan adalah data yang lebih akhir masuk, maka ambil data yang ke-14. Di antara dua-dua yang sama ini. Karena kan kita mau memilih yang data kedua berikutnya yang terdekat, gitu kan ya. Kalau data pertama sudah pasti data yang ini, yang paling dekat pertama. Yang paling dekat berikutnya yang mana? Nah, yang duanya ini kan banyak. Maka Anda bisa menambahkan asumsi. Saya mau data yang lebih awal masuk, atau data yang lebih akhir masuk yang lebih prioritas. Karena sama nih, sedangkan kita hanya perlu 2 saja. Oke. Ini misalnya yang awal masuk, maka data 1 dan data yang kedua, data pertama ini yang diambil duluan.
Kita lihat kelas majority-nya adalah no, maka play no. Kebetulan kalau Anda ambil data yang terakhir pun, dia kelasnya juga no. Misalnya yang diambil data kedua dan data 14 gitu ya. Maka kelas majority-nya sama. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil 3 tetangga terdekat, maka sama, kita tetap memilih data yang jaraknya paling dekat. Yang ini pasti keambil. Nah, asumsinya adalah data awal misalnya, maka data yang kedua, yang pertama dengan data yang ke-6 yang diambil. Jadi D1, D2, D6 diambil. Majority-nya apa? Dia no, yang kedua juga no, yang ke-6 juga no. Maka Plotinus no. Oke, kebetulan ini masih sama semua, no semua. Jadi untuk K-nearest neighbor ini bisa saja ketika Anda memilih K-nya 3 dengan memilih K-nya 7 itu memberikan kelas yang berbeda. Itu mungkin saja. Mungkin saja. Oke, karena ternyata kalau misalnya dipetakan ke dalam bentuk grafik gitu ya, titik-titiknya itu ternyata ada titik-titik yang sebetulnya kelas lain, tapi dia dekat dengan batas ke kelas yang selainnya dia. Oke, jadi bisa seperti itu. Mungkin saja kelasnya berbeda kalau K-nya itu berbeda. Tapi memang untuk K-nearest neighbor ini tidak terlalu, kalau murni seperti ini tidak terlalu visible ketika mau dibuat operasional gitu ya. Kebayang transaksi gitu ya. Data transaksi elektronik itu jutaan pasti. Kalau hanya pakai murni seperti ini, setiap data baru masuk harus dihitung dulu dengan sejuta data, tentunya tidak akan operasional. Biasanya sih akurasinya bagus. KNN itu biasanya akurasinya bagus, hanya ya seperti itu. Harus ditambahkan hal lain gitu. Apakah mungkin clustering dulu? Jadi kira-kira yang datanya dekat dengan dia seperti apa gitu ya. Di cluster dulu, nanti baru meriksa jaraknya hanya pada cluster terpilih saja. Jadi ada tambahan-tambahan lain gitu ya. Jadi kelebihannya adalah dia bisa dengan mudah itu mengaproksimasi fungsi yang kompleks sebetulnya. Karena memang KNN kan dia tidak memberikan aproksimasi fungsi apapun. Jadi dia tetap bisa memberikan hasil kelas walaupun fungsi sebenarnya itu sangat kompleks. Dia bisa melakukan aproksimasi yang less kompleks. Ya, tidak dihasilkan hipotesis, memang dia hanya melakukan pemeriksaan jarak. Mana terdekat, berapa banyak. Nah, yang mayoritas di yang K terdekat tadi adalah kelas apa. Tapi kekurangannya adalah ini, biaya untuk melakukan klasifikasi untuk instansi yang baru cukup tinggi. Setiap kali ada instansi baru kita hitung jaraknya. Untuk kemudian baru kita hitung mana yang mayoritas kelasnya. Nah, kadang-kadang ketika kita misalnya nih punya, apalagi kalau itu tadi cuma 14 ya, dan atributnya hanya sedikit. Kalau atributnya sudah ratusan, kemudian datanya ribuan, itu pasti makan biaya. Padahal di antara ratusan atribut tadi, atribut itu yang kolom-kolom, itu mungkin yang signifikan berperan dalam menentukan kelas, itu malah mungkin bukan yang ke 100-100-nya gitu. Mungkin hanya 10 saja, atau 50 lah. 50 atribut itulah yang penting untuk menentukan kelasnya apa. Tapi dalam KNN, 100-100-nya ini tetap harus dipertimbangkan, dan mungkin atribut yang ke-51 sampai 60 itu justru yang sama. Atribut yang 1 sampai 50-nya yang beda. Gitu ya, sehingga dia dikelaskan ke kelas yang sama dengan suatu data yang seharusnya dia kelasnya berbeda. Gitu ya. Itu kelebihan dan kekurangan dari K-nearest neighbor. Kalau ada yang mau bertanya, audionya langsung dinyalakan saja ya. Jadi silakan, saya dipotong saja nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Naive bias. Itu tadi KNN. Jadi dia an instance based, tapi sebetulnya dia tidak termasuk induktif. Karena tidak menghasilkan pola umum atau fungsi umum atau hampiran umum, hipotesis umum, dia tidak menghasilkan itu. Nah, kalau naive bias, dia termasuk yang induksi. Karena dia menghasilkan model atau pola, gitu ya, hasil pembelajarannya. Nah, dia supervised learning lagi, kita harus punya data
kumpulan instance atribut dan labelnya, kemudian probabilistic classifier, jadi dia akan menghasilkan nilai probabilitas. Dan fungsi targetnya adalah kelas dari sekumpulan himpunan V kelas itu ya. Jadi mungkin kalau kelasnya itu hanya 2 ya positif negatif, mungkin 3, mungkin 4, tergantung dari data set yang kita punya. Ya, targetnya mau berapa kelas. Nah, hipotesisnya atau modelnya atau polanya hasil pembelajaran kita itu adalah probabilitas model dari, jadi model probabilitas hasilnya ya, dari kelas V tertentu. Berapa sih peluangnya dia berkelas positif, berapa peluangnya dia berkelas negatif. Peluang itu harus ada. Dapatnya dari mana? Dari dataset yang kita punya. Satu itu. Yang kedua adalah peluang, berapa sih peluangnya atribut A ini bernilai tertentu jika kelasnya positif. Peluangnya berapa? Dan semua ya, jadi semua atribut untuk semua kelas. Misalnya, berapakah dia peluangnya sunny untuk kelas yes? Berapakah dia peluangnya sunny jika kelasnya no? Gitu ya. Kemudian untuk atribut yang kedua juga, berapakah dia peluangnya windy misalnya ya? Untuk kelas yes, berapa peluangnya windy untuk kelas no? Jadi untuk semua atribut dan untuk semua kelas akan ada nilai probabilitasnya. Nah ini yang harus dihasilkan. Dalam proses pembelajaran ini yang harus kita hasilkan. Ngitungnya dari mana? Dari dataset yang ada. Jadi Anda sebetulnya idenya adalah ngitung frekuensi saja. Nah ini harus teliti jadinya. Hanya perlu ketelitian. Relatif mudah proses pembelajarannya, tapi perlu teliti. Ya, jangan sampai kelewat. Data yang yes digabung dengan data yang no gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, nanti begitu kita sudah punya ini, kita sudah punya model ini, maka ketika ada data baru masuk, maka saya berusaha mencari nilai peluang yang paling maksimal. Berapa? Jadi saya akan, kalau misalnya kelasnya hanya 2 ya, positif dan negatif, berarti VJ saya ini kemungkinannya hanya nilai positif dan negatif. Oke, maka yang saya cari adalah peluang. Berapa ya peluangnya dia kelasnya positif jika diketahui atribut yang dimasukkan? Ini adalah atribut dari data yang dimasukkan, yang baru, yang mau diprediksi. Kemudian saya juga harus menghitung berapakah peluang kelasnya negatif kalau data yang dimasukkannya adalah atribut yang akan dicari kelasnya. Nah, dari itu nanti saya melihat mana yang memberikan nilai yang lebih maksimal. Peluang positif jika diketahui atribut atau peluang negatif jika diketahui atribut. Yang lebih maksimal peluangnya itu adalah kelas untuk data yang baru masuk ini. Ya, kalau Anda masih ingat lagi conditional probability gitu ya, rumusnya kan ini sama dengan ini kali ini. Ya. Peluang V jika diketahui A itu adalah peluang V kali peluang A jika diketahui V. Nanti silakan dibuka lagi probabilitas statistik. Nanti ini kepakai lagi dalam dalam Bayesian Network ya, nanti di materi akhir semester ini. Oke. Jadi pertama, untuk bisa mendapatkan model probabilitas, kita hitung frekuensinya dulu. Ya, jadi kita kan mau menghitung probabilitas berapa sih peluangnya atribut itu sunny jika kelasnya no, gitu. Berapakah peluang atribut itu sunny jika kelasnya yes? Oke, kemudian setelah semua atribut dan semua kemungkinan kelas sudah kita hitung, baru kita tentukan probabilitas dari berapa sih peluangnya dia kelasnya yes, dan berapa peluangnya dia kelasnya no. Dari dataset yang kita punya. Dari dua ini, itulah hipotesis kita. Kita dapat model probabilitas. Oke, kita masih menggunakan, nah ini nanti kalau misalnya akan melakukan klasifikasi ya. Klasifikasinya adalah kita kalikan semua berdasarkan atribut yang dimasukkan oleh user. Untuk setiap kelas. Kita hitung peluangnya untuk kelas yes, kita hitung peluangnya untuk kelas no. Tapi untuk kelas yes dan kelas no kita pisahkan. Karena kita mau melihat kan berapa peluangnya yes dan no.
Jadi hitung dulu ini, kemudian kalikan dengan peluang kelasnya, itu adalah peluang untuk sebuah kelas. Lalu kita cari mana yang maksimum, yes atau no. P ini yang paling maksimum. Mari kita lihat contoh data lateness ini. Ada 14. Nah, ini kita harus melihat. Untuk peluang atribut jika diketahui kelas, kita lihat. Sunny yang kelasnya no ada berapa? 1, 2, 3. 3 ya? 3. Dari kelas no-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk Sunny itu ada 3 dengan kelasnya no. Nanti kita akan menghitung probabilitasnya 3/5. Itu kira-kira ya. Nanti yang Sunny untuk kelasnya yes. Sunny kelasnya yes. Nah ini ada 1, 2. Ya kita lihat ya. Berarti dia 2 dari kelas yes-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti Sunny jika kelasnya yes 2/9. Semua nanti overcast juga begitu. Overcast untuk yang yes, overcast untuk yang no. Oke. Nah, Bu, jadi gimana kalau misalnya nanti ada yang kebetulan nggak keluar gitu datasetnya? Misalnya overcast yang no. Nah, di sini contohnya. Overcast itu ternyata tidak ada yang kelasnya no di sini. Sehingga probabilitasnya gimana? 0 kan jadinya. 0 per yes-nya itu ada 9. Nah, sehingga akhirnya gimana? Ya sudah nggak apa-apa, model probabilitasnya 0/9. Tapi kalau untuk Bayesian network nanti akan ada penanganan, tapi kalau untuk naive Bayes ya sudah 0, biarkan saja 0. Walaupun sebetulnya itu kan artinya probabilitas bahwa dia overcast itu tidak bermaintenance peluangnya 0. Jadi pasti nggak main gitu kan ya. Walaupun sebetulnya itu juga bisa diakibatkan kebetulan data yang diobservasi sebagai data training kita, kebetulan pada saat tidak bermaintenance, outlook-nya tidak pernah overcast. Oke, tapi di sini karena kita hanya menghitung frekuensi, begitu frekuensinya 0, ya sudah 0 saja. Oke, jadi frekuensi of Sunny jika yes itu ada 2 tadi ya. Sunny jika no 3. Overcast yes 4, overcast jika no 0. Hot jika yes itu ada 2. Hot jika no ada 2. Dan seterusnya. Dan jangan lupa kita juga harus menghitung frekuensi berapa no dan berapa yes. Ya, kelas yes ada 9, kelas no-nya ada 5. Oke, ini baru frekuensi, belum model probabilitas. Jadi kita lihat ya, Sunny yang yes, Sunny yang no, overcast yang yes, yang no. Humidity juga yang high, yes, high, no, yang normal, yes, yang normal, no. Ini adalah semua kemungkinan nilai untuk setiap atribut. Dan untuk kemungkinan setiap kelas. Dari sini baru kita dapatkan model probabilitasnya. Sunny yang yes adalah 2/9. Karena saya punya 9 yes. Yang no-nya 3/5. 3/5. Yang overcast 4/9 dan 0/5. Yang rainy 3/9, 2/5. Oke, semua yang lain juga seperti itu. Dan ini adalah model probabilitas untuk yang PAI jika diketahui kelasnya apa. Dan jangan lupa, bukan ini saja hasil hipotesisnya ya. Hipotesis satu lagi adalah peluang kelasnya. Yes berarti 9 per total data 14, no-nya 5/14. Oke, nah ini baru yang dinyatakan sebagai hipotesis hasil pembelajaran dengan naive Bayes, model probabilitas. Nah, dari sini maka kita bisa nanti menentukan kalau ada data baru masuk, bagaimana caranya? Ya ini probability modelnya. Maka ini misalnya ada data Sunny, cool, high, true. Maka kita akan menghitung peluang setiap kemungkinan kelasnya. Berapakah peluang kelasnya yes jika diketahui datanya begini? 1,
Kemudian kita hitung lagi berapakah dia peluangnya no jika diketahui datanya seperti ini. Ini ya, maka kita kalikan saja peluang yes jika begitu, maka kita hitung peluang yes, jangan lupa peluang kelasnya, kalikan dengan, nah nih, sunny jika yes, cool jika yes, high jika yes, true jika yes. Kita udah punya kan semuanya di sini. Sunny jika yes, cool jika yes, high jika yes, dan true jika yes. Oke. Maka hasilnya ini. Untuk yang no juga demikian. Yang no maka kita hitung untuk yang sunny jika peluang no, kalikan sunny jika no, cool jika no. Peluang no, ini cool jika no, high jika no, dan true jika no. Maka hasilnya adalah 0,020. Nah, karena kita lihat ternyata peluang no jika atributnya seperti itu lebih besar daripada yang yes, maka kelas untuk new instance ini adalah no. Itu untuk yang naive Bayes. Pertama, ini tadi Anda hasilkan dari proses pembelajaran. Makanya tadi saya bilang perlu teliti gitu ya, hati-hati untuk ngitung berapa sih sunny yang yes, berapa sunny yang no, itu jangan sampai ke lewat. Oke, untuk menghasilkan model probabilitas, kalau ada data baru, maka caranya adalah hitung peluang untuk semua kelas. Kalau misalnya kelasnya lebih dari 2, ya berarti Anda di sini pasti punya lebih dari 2, gak hanya yes no saja. Di sini juga pasti akan ada lebih dari 2, tidak hanya yes no. Ya. Kalau datasetnya punya 3 kelas gitu misalnya. Nanti menghitung peluangnya juga berarti ada 3 peluang yang harus Anda hitung. Untuk kemudian dicari mana yang paling maksimal, itulah kelas untuk data yang baru. Oke. Ini yang naive Bayes. Nah, yang terakhir, materi kita hari ini adalah prediction measurement untuk memeriksa seberapa bagus sih model atau hipotesis yang dihasilkan. Oke, jadi dengan supervised learning kita tahu kelas sebenarnya gitu ya. Kalau instance-nya begini harusnya kelasnya yes, kalau instance-nya begitu harusnya kelasnya no. Jadi kita tahu kelas yang benarnya itu seperti apa. Nah, kemudian kita akan melakukan prediksi berdasarkan model atau hipotesisnya dari proses pembelajaran. Tapi untuk KNN, lagi-lagi itu ya, untuk KNN kita tidak menghasilkan model, kita tidak menghasilkan hipotesis. Tapi kita belajar dari instance-nya yang disimpan dari dataset tadi. Nah, prediksi itu ada istilahnya ini, true positif, false negatif, dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan yang belakangnya ini adalah hasil prediksi kita. Ya, kalau saya prediksikan sebagai true, berarti dia belakangnya ini pasti positif. Tinggal kita cek, kalau ternyata di datasetnya sendiri dia beneran true, berarti dia true positif. Tapi kalau kita prediksi sebagai positif, berdasarkan model dia diproduksi positif, tapi padahal seharusnya dia ini tidak positif, berarti disebut sebagai false positif. Oke? Kalau kemudian kita prediksikan dia sebagai negatif, dan ternyata memang benar di datasetnya, data latihnya dia itu adalah dia negatif, berarti kita sebut true negatif. Kalau kita prediksikan sebagai negatif, tapi ternyata seharusnya dia positif, berarti disebut sebagai false negatif. Jadi yang belakang-belakangnya ini adalah hasil prediksinya. Ya, kalau kita prediksi negatif, belakangnya pasti negatif. Tinggal depannya benar nggak? Di dataset dia juga negatif. Kalau benar true, kalau nggak benar berarti dia false. Oke, jadi untuk ini kita bisa tahu ini true positif, true negatif, ini diprediksi positif tapi harusnya negatif, jadi false positif. Yang ini pasti belakangnya negatif dan beda berarti false negatif, false positif, false negatif, true positif, true negatif, dan true positif. Oke, ini istilah-istilahnya. Dari sini kita kemudian bisa menentukan akurasinya. Akurasinya itu adalah bagian dari semua prediksi yang benar dari semua instance yang terprediksikan.
Jadi akurasi itu adalah true positif ditambah true negatif dibagi dengan semua data yang terprediksi. Itu akurasi. Sedangkan untuk yang precision itu adalah bagian dari prediksi kita yang diprediksikan positif. Yang benar diprediksikan sebagai positif. Oke, jadi prediksi positif tapi yang benar gitu. Maka nilainya adalah true positif dibagi dengan yang prediksi positif. Jadi berapa bagian yang kita prediksikan positif yang memang benar positif, itu precision. Oke, sedangkan recall itu adalah banyaknya bagian yang dia benar diprediksikan positif dari data yang memang seharusnya positif. Jadi pembaginya adalah yang ini. True positif dibagi dengan data yang memang seharusnya positif. Jadi yang ter-recall itu berapa banyak yang benar, yang memang seharusnya dia positif. Oke. Kalau misalnya Bu, kalau data saya kelasnya banyak gitu, A, B, C, D, bukan hanya true false. Ya nggak apa-apa, berarti Anda punya A, B, C, D, itu Anda punya namanya confusion matrix gitu ya. Yang true positif itu berarti yang kalau A diklasifikasikan A. Berarti kalau misalnya dia seharusnya A diklasifikasikan B, berarti ya dia akan false negatif. A diklasifikasikan sebagai C, false negatif juga. Gitu ya. Idenya kalau dia benar sama berarti true positif, selain itu ya berarti false negatif atau false positif. Oke. Nah ini adalah contoh. Ini waktunya sudah 8.40. Kalau dari sini kira-kira akurasinya berapa ini? Ini yang kelas yang seharusnya, ini adalah hasil prediksi kita. Ini ada 14 data, berarti akurasinya berapa? 50%. Ya, 1, betul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari 14, 50%. Precision-nya berapa? Ingat, precision dibagi dengan yang kita prediksikan positif. Jadi kita lihat data positifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pasti per 6. Setengah juga. Ya, 3 yang benar ya. 1, 2, 3. 3 dari 6. Precision kita berarti 50%. Recall-nya berarti yang data seharusnya positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu pembaginya. Yang benarnya adalah 1, 2, 3. Berarti 3/7. Itu ya, kira-kira menghitung akurasi, precision, recall. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada, kuliahnya sudah, materinya sudah berakhir ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan hari Rabu. Hari Rabu nanti kita belajar yang clustering sederhana. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama.